Jadi adapun ini lanjutan materi kita tentang pengelabatan IT yaitu subnetting. Jadi subnetting ini adalah proses memecah sekelompok blok IP address sebuah network menjadi beberapa blok IP yang lebih kecil yang disebut dengan subnetwork atau kita singkat dengan subnet. Oke. Nggak putus-putus jadi suaraku. Tidak terlalu. Nah, jadi oke. Jadi subnetting ini ilustrasinya adalah misalnya saja di dalam suatu jaringan kita memiliki 512 host. Kemudian dari 512 host ini saya ingin membuat kelompok yang lebih kecil. Jadi saya ingin membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi yang awalnya sini ada 256 host. Jadi menjadi dua kelompok kecil. Jadi yang jaringan awalnya kelompok pertama 256 host sebagai jaringan subnet 1 dan jaringan kelompok kedua itu 256 host sebagai subnet kedua. Nah, jadi yang awalnya jaringannya itu menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau saya ilustrasikan lagi, misalnya saja di dalam suatu perusahaan, saya memiliki 100 komputer, di mana dalam perusahaan tersebut ternyata terdapat 5 divisi. Ada divisi IT, divisi SDM, divisi keuangan, divisi perencanaan, misalnya divisi pemasaran. Nah, jadi di dalam perusahaan itu terdapat 5 divisi, di mana setiap divisi itu ternyata harus memiliki jumlah komputer yang sama. Jadi kalau misalnya perusahaannya memiliki 100 komputer, kalau dibagi ke dalam 5 divisi, jadi setiap divisi memiliki berapa komputer? Pastinya memiliki 20 komputer. Jadi setiap divisi memiliki 20 komputer. Jadi sekarang di dalam perusahaan tersebut terdapat jaringan yang kecil-kecil lagi. Jadi jaringan misalnya jaringan divisi IT dengan jumlah komputer 20, jaringan divisi SDM dengan jumlah 20 komputer, jaringan divisi keuangan dengan jumlah komputer juga 20. Seperti itu. Jadi subnetting itu ilustrasinya seperti itu, dari yang awalnya memiliki jumlah komputer yang banyak dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok jaringan yang lebih kecil. Di mana subnetting tersebut konsepnya seperti ini. Dengan cara meminjam beberapa porsi host. Jadi yang awalnya host itu kita pinjam dan kita convert atau ubah ke dalam porsi network. Misalnya saja, di mana setiap bit yang kita pinjam itu kita gandakan jumlah subnetnya. Jadi satu bit itu akan dipecah menjadi 2 subnet, 2 bit akan dipecah menjadi 4 subnet. Oke, supaya lebih gampang silahkan lihat contoh yang di atas ini. Jadi misalnya saya memiliki IP awal 192.168.1.0 dengan prefiks 24. Kemudian saya ingin melakukan subnetting atau ingin membuat kelompok yang lebih kecil. Di mana kalau saya melakukan subnetting satu kali, maka akan terpecah menjadi 2 subnet. Kalian bisa lihat, jadi yang dari 1 akan terpecah menjadi 2. Kemudian dari 2 subnet ini saya ingin membuat yang lebih kecil lagi kelompoknya. Jadi dari 2 akan terpecah menjadi 4. Kemudian dari 4 ini saya melakukan subnetting lagi. Menurut kalian kalau dari 4 ini saya lakukan subnetting lagi menjadi berapa kelompok? Ada yang bisa tebak? Dari 4? Betul sekali, jadi 8 kelompok. Kalau saya subnetting lagi menjadi 16. Jadi secara tidak langsung ini kepangkatan 2. Pangkat 2. Oke, jadi kalian sudah mengerti tentang perpecahannya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, coba kalian lihat dari prefiksnya.
Misalnya saja IP awalnya itu menggunakan prefiks 24. Setelah disubnetting atau dipecah menjadi lebih kecil, maka prefiksnya akan bertambah jadi 25. Kemudian, saya ingin melakukan subnetting lagi atau pemecahan lagi. Ternyata prefiksnya bertambah, yang awalnya 25 menjadi 26. Jadi setiap kita melakukan subnetting, prefiksnya pun juga semakin besar. Jadi yang awalnya kayak tadi, prefiksnya awalnya dari 24, IP awalnya setelah disubnetting menjadi 25. Setelah disubnetting lagi jadi 26. Kalau disubnetting lagi sampai 27. Jadi semakin banyak kelompoknya atau semakin sering kalian melakukan subnetting, maka prefiksnya pun akan semakin tambah besar. Itulah contoh dari subnetting. Oke, kemudian saya akan berikan caranya. Di sini contoh dari IP awal ini. Saya ingin melakukan subnet 1 kali sehingga menghasilkan 2 subnet. Jadi kayak yang di atas ini. Jadi yang kayak dari 1 ini saya akan melakukan subnetting sehingga menghasilkan 2 subnet. Jadi ada subnet 1 dan subnet 2. Caranya bagaimana? Anggap saja saya memiliki IP awal 192.16.50.0 dengan prefiks 24. Oke, jadi ini IP awalnya. Kemudian prefiks kita ubah ke biner seperti ini. Jadi ini binernya yang di bawah ini. Kemudian kalian lihat prefiksnya itu 24. Jadi karena 24 batasnya kan sampai di sini. Batas prefiksnya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah network, sebelah kanan ini adalah host. Jadi yang sebelah merah ini adalah network, sebelah kanan ini adalah host. Kemudian setelah dibagi, jadi ada subnet 1 dan subnet 2, di mana subnet ini adalah kelompok yang lebih kecil. Kan tadi dibilangnya, konsepnya itu kita meminjam satu porsi host, kita ubah ke dalam porsi network. Jadi di sini kalian bisa lihat, yang awalnya yang 1 bit ini kan dia host awalnya, yang 1 bit ini. Nah, ini kita ubah, yang awalnya host ini kita ubah menjadi network, yang angka 1 biner ini. Di mana di subnet 1 kita beri angka 0. Sedangkan di subnet 2 kita beri angka 1. Jadi yang kita pinjam ini kita beri nilai, di mana di subnet pertamanya 0, di subnet keduanya adalah 1. Nah itu. Kemudian karena sekarang kita sudah meminjam yang bilangan bit ini yang awalnya dia host menjadi network, maka prefiksnya akan bertambah, kan awalnya batasnya sampai sini. Tapi karena sudah diambil 1 bilangan bit ini menjadi network, maka batasnya pun akan berpindah, yang awalnya dari sini pasti berpindah ke sini. Makanya prefiksnya pun akan bertambah, yang awalnya 24 maka akan menjadi 25. Begitupun juga dengan subnet 2, di mana yang awalnya dari sini akan berpindah jadi di sini. Jadi awalnya 24 menjadi 25. Makanya itulah kenapa setiap kita melakukan subnetting bertambah prefiksnya, karena kita meminjam 1 bit ini kita jadikan network, makanya bertambah banyak prefiksnya. Oke, kemudian setelah kita ubah yang di subnet 1 0, di subnet 2-nya 1, kita ubah menjadi, kita konversi menjadi desimal. Ternyata setelah kita desimalkan didapatkan di subnet 1 192.16.50.0, tetap 0. Sedangkan di subnet 2 192.16.50.128. Kenapa 128? Kan yang paling pertamanya ini 1. Jadi kalau kalian hitung ini, kalau kalian ubah oktet ininya ini jadi bilangan desimal, jadi hasilnya adalah 128. Jadi hasil subnetting dari 192.16.50.0 prefiks 24 apabila dilakukan subnetting menjadi 2 kelompok, yaitu subnet 1 dan subnet 2, akan menghasilkan 192.16.50.0 prefiks 25
dan 192.1650.128 prefiks 25. Oke, saya berikan lagi contoh sedikit. Di sini saya perkecil lagi, yang tadinya hanya 2 subnet, saya perkecil lagi kelompoknya menjadi 4 subnet. Kan tadi seperti ingat konsepnya bagaimana? Kita kan tadi yang dipinjam hanya yang satu ini. Sekarang kita meminjam lagi 1 bit ini. Yang bit keduanya kita pinjam lagi sebagai network, makanya akan berubah menjadi network. Sehingga prefiksnya juga akan berubah, yang awalnya di atas 25 akan berubah menjadi 26. Dengan cara yang sama seperti ini, kalian akan mendapatkan subnet-subnetnya seperti ini. Maka hasil subnet dari ini menjadi 4, hasilnya adalah ini, 192.1650.0 prefiks 26, 192.1650.64 prefiks 26, 128 prefiks 26, dan 192 prefiks 26. Jadi seperti itu konsep dari subnetting. Oke, saya akan langsung implementasikan ke dalam Cisco. Oke, di sini sudah ada jawabannya. Mungkin saya hapus dulu supaya kita kerjakan sama-sama. Oke, jadi di sini saya akan langsung latihan subnetting menggunakan Cisco paket tracer. Oke, saya ini dulu untuk kita nokan saja. Jadi pada latihan ini kita akan melakukan subnetting, langsung implementasikan ke Cisco. Ini terang. Anggap saja saya memiliki IP awal itu 192.168.1.0 dengan prefiks awal adalah 24. Kemudian saya konversikan ke dalam bilangan biner. Jadi ini biner 192, ini biner 168, ini biner 1, dan saya hapus dulu. Dan ini binernya 0. Dimana karena prefiksnya 24, maka batasnya adalah sampai sini, antara oktet 3 dan oktet 4. Makanya yang ini adalah network, yang ini adalah host. Kemudian saya cari lagi subnet masknya. Tadi adik ingat tidak subnet mask itu bagaimana cara carinya? Dimana networknya semua dituliskan menjadi bilangan biner apa? Bilangan biner 1. Betul sekali. Sedangkan hostnya 0. Oke. Sangat bagus. Jadi untuk networknya kita semua 1, sedangkan hostnya kita isi dengan 0. Ya, saya kasih tanda dulu batasnya. Sekarang kita ingin menentukan subnet 1 dan subnet 2. Pertama kita tentukan dulu dari network address-nya. Oke, saya ambil dulu yang ini. Network address-nya. Saya tulis dulu di subnet 1 dan subnet 2. Oke, yang pertama kita mulai dari subnet 1 dulu. Network address dari subnet 1. Tadi konsepnya bagaimana network address 1? Kita meminjam 1 bit untuk yang awalnya host akan dikonversi menjadi apa? Menjadi network, menjadi jaringan. Jadi saya kasih tanda kurung saja. Jadi kita mengambil 1 bit, anggap saja saya ambil 1 bit ini untuk dijadikan yang awalnya dia host, kita ingin ubah ke dalam network. Begitu juga dengan subnet 2. Kita juga mengambil 1 bit. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya di subnet 1 dengan subnet 2? Apa bedanya yang bit yang dipinjam? Ada yang ingat tidak? Kalau di subnet 1, dia itu angka yang dipinjam tetap bernilai 0.
Sedangkan kalau di subnet 2 kita ganti menjadi 1 di sini. Jadi kalau di subnet satunya kita 1, Bu. ya betul sekali. Jadi kayak tadi, jadi ada 0, ada 1. Betul sekali, jadi 1. Jadi ingat, ini perbedaannya. Jadi yang dipinjam ada 0 dan dipinjam untuk subnet 2 ini kita kasih nilai 1. Kemudian kita lakukan konversi ke desimal network address-nya. Jadi di sini kalau kita konversikan jadi desimal jadi 192 168 0. Ini kan semuanya 0. Jadi hasil konversinya tetap 0. Sekarang subnet 2 yang kita konversikan ke desimal. Jadi di sini 192 168 1. Ada yang bisa tebak di sini berapa? 0001. Kalau kita konversikan desimal. Ada yang tahu ini berapa? Kalau paling depannya 1 kayak begini. 1. Berubah. 1. Yakin 1. Kalau Atau positif 0 sebelah sana. Yang kalau paling 0. depannya 1 itu berapa? Positif. 0, Bu. Positif kalau Oke, berapa? Kalau ini kan oktetnya ada 8 biner. Kalau di sini 1 nilainya berapa? Kalau yang pertama nilainya berapa? 1. 1. Kalau di sini nilainya berapa? 2. 2. Kalau yang ketiga nilainya berapa? 3. 4. Kalau di sini berapa? 8. Kalau di sini 16. 32. Selanjutnya 32. 8, Bu. Kalau di sini Kelipatan 2. 64. Betul sekali. Jadi kalau di sini 1 itu. nilainya berapa di sini konversinya? 64. 128. 128. Jadi 128, Mbak. betul sekali, 128. Jadi kalau bisa kalian ingat ini konversinya dari bilangan binar ke desimal. Nah, itu perbedaannya. Jadi karena adanya perbedaan yang di sini 1, di sini 0, maka network address-nya pun di subnet 1 dan subnet 2 berbeda. Kalau di subnet 1 network address-nya ini. Sedangkan di subnet 2 network address-nya yang ini. Oke. Sekarang kita tentukan subnet mask-nya. Jadi kan pertama, kan tadi kita sudah menjadikan yang ini dalam kurung ini yang awalnya host berubah menjadi network. Jadi batasnya networknya pun pasti kita ubah, yang awalnya di sini kita ubah jadi di sini, karena kan yang di dalam kurung ini sudah berubah jadi network. Jadi di sini juga saya ubah batasnya. Jadi sekarang subnet masknya berapa? Di oktet pertama kan semuanya 1. Oktet kedua juga karena masih network, saya juga ubah jadi 1. Kalau di oktet ketiga ini karena masih network, semuanya saya ubah juga jadi 1. Sekarang, kalau di oktet keempat, berapa angka satunya? Ada yang bisa tebak? Dari 8 bilangan biner, angka satunya ada berapa? Hanya 7. ada 1, kapan, Bu? betul sekali 1, Jide. 1. Kenapa? Karena kan yang ini oktet keempat. Tapi tadi 1 bit ini sudah kita ubah jadi network. Makanya di sini angka 1. Kenapa? Kan yang network itu harus kita kasih angka 1. Sisanya adalah host, yang 7 ini kan host. Kalau host kita subnet mask kan jadi 0. Makanya di sini 0. Nah, kayaknya kelebihan ya, oke. Jadi kenapa di sini 1? Karena yang 1 bit tadi sudah kita ubah jadi network. Sedangkan untuk mencari subnet mask, semua yang network kita ganti jadi 1. Sedangkan yang hostnya adalah 0. Oke, kita konversikan jadi desimal. 0. 255. 255. Di sini ada yang bisa tebak tidak berapa? 1
128. Betul sekali. Tadi dia seperti contoh tadi. Oke, sekarang subnet Mas ya untuk subnet kedua. Jadi yang ini oktet pertama kan semuanya 1. Sekarang oktet kedua juga 1. Oktet ketiganya juga. Kemudian yang kalau ini berapa? Oktet berapa ininya? Angka satunya. Untuk di oktet keempat. 1 sama dengan di atas 1 lagi, Bu. Karena kan hanya 1 di sini yang network. Jadi 1 sisanya adalah host, makanya jadi 0. Oke. Sekarang kalau kita konversikan ke dalam desimal jadi 255 128. Betul sekali. Sekarang kita ingin mencari 128, Bu. Ya, betul sekali. Sekarang kita mau cari broadcast address-nya. Broadcast address-nya itu saya ambil saja dari network. Saya copy dulu. Broadcast address. Tadi kalau kita mau cari broadcast address itu bagaimana? Ingat? Di mana semua hostnya diapakan semua hostnya? Dijadikan 1. Dijadikan 1, betul sekali. Jadi semua bagian hostnya jadikan 1. Oke. Sekarang coba kita ubah konversikan ke dalam desimal. Jadi ini 192 168 1. 1. Ada yang bisa tebak di sini berapa? 255. Ya. Yakin 255. Nih, ada 0 loh di depannya. 25. 64, Bu. Wow, salah. Oke. 127. Betul sekali, 127. Kalau kalian hitung ini hasilnya adalah 127. Ingat ya, bukan 255. Kenapa bukan 255? Karena ada 0. Coba kalau semuanya 1 baru 255. Oke, sekarang kita pergi ke broadcast subnet kedua. Yang ini saya ambil dulu network address-nya. Saya copy, saya masukkan ke broadcast. Seperti tadi saya bilang, semua yang di hostnya saya ubah jadi 1. Oke, kita konversikan. Jadi 192, 168, 1. Di sini ada yang bisa tebak berapa? 255. Betul sekali. Di sini baru 128, Bu. Masa 128? 128. Yakin. Kalau semuanya 1 berapa? 255. 255. Kalau 128 255, Bu. iya 255. Kalau 128 itu yang bentuknya seperti ini. 128 yang 1 di angkanya. Kalau semuanya 1 itu 255. Oke. Sekarang kita ingin mencari valid range IP hostnya atau mencari host address-nya berapa saja. Caranya tadi kalau kalian ingat network plus 1 broadcast address kurang 1. Jadi kalau saya bilang begitu, jadi dari 192 168 1 ada yang bisa jawab 1 berapa? 1 berapa? Network plus 1. 1 0 tambah 1. Betul sekali, karena 0 tambah 1 berapa? 1. Jadi 192 168 1 0 tambah 1 yaitu 1. Sampai 192 168 1 broadcast kurang 1. Jadi 126. 126. Betul sekali. Gitu aja caranya. Sekarang kita cari lagi valid range IP-nya untuk subnet 2. Jadi 192 168 1 berapa? 2. 1. Ada yang bisa jawab? 27. Yakin 127. Network plus 1. 1. 128 tambah 1 berapa? 28. 129. 129. Ditambah. 129. Ya, ditambah 1.
Barulah yang di broadcast kita kurangkan dengan 1 jadi 192, 168, 2 27. 2 berapa? Dikurang 1. 254. 254. Begitu caranya. Jadi ingat, network plus 1 jadi 129, broadcast kurang 1, makanya 254. Gitu, menentukan valid range IP-nya. Sekarang mencari jumlah hostnya. 2 pangkat N dikurang 2. Sekarang saya mau tanya, N-nya berapa? 8. Yakin 8? Coba hitung 8. dulu hostnya. Ada berapa? 7. 7 Bu, 7. Iya, betul sekali 7. Karena kan tadi yang satunya yang di depan ini kan sudah berubah jadi network. Makanya jumlah hostnya adalah 7. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 2 alias 128 dikurang 2 sama dengan kurang 2 sama dengan 126. Jadi pada subnet 1 dapat menampung komputer atau perangkat sebanyak 126 host. Oke, sekarang yang di sini sama kayak tadi, 2 pangkat berapa? 7 juga Bu. Betul sekali, 2 pangkat 7. Kalian bisa hitung dari ininya. Sampai sini. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 2. Jadi 128 dikurang 2 sama dengan 126. Jadi terdapat 126 host yang dapat ditampung di subnet 2. Sekarang dari hasil ini kita sudah bisa implementasikan ke dalam Cisco. Oke, bagaimana caranya? Pertama, anggap saja setiap subnet ini saya menyediakan 3 komputer saja. Kan sebenarnya maksimalnya itu dalam satu jaringan kita bisa bikin 126 komputer. Tapi kan terlalu banyak. Jadi anggap saja setiap jaringan itu ada, setiap subnet itu ada 3. Jadi saya bikin seperti ini. Nah, ini oke. Untuk mencari komputer kalian pilih end device yang di sini, end device, baru kalian pilih PC. Terserah sih, di sini ada PC, laptop, server, tapi biasanya kita menggunakan PC dulu. Oke, sekarang kan ini, saya kasih ini dulu. Jadi ini subnet 1, ini jaringan subnet 1, ini jaringan subnet 2. Supaya lebih gampang di ini. Tadi, kita menggunakan apa buat menghubungkan antar komputer dalam jaringan? Kita membutuhkan apa supaya dapat berkomunikasi? Switch. Betul sekali, switch. Di mana kita dapat switch? Yaitu ini, kalian lihat di network device. Kan di sini ada router, ada switch, ada hub, dan sebagainya. Kita pilih switch. Ambil saja yang paling pertama, 2960. Oke, ini switch untuk subnet 1. Ini switch untuk subnet 2. Kemudian untuk menghubungkan kita pakai apa? Antar perangkatnya pakai kabel. Sebenarnya terserah, kalian bisa pakai yang strike yang ini. Boleh. Kalian pilih fase Ethernet. Apa bedanya tuh? Yang mana? Antara yang kabel-kabelnya. Kalau yang ini strike, kabel strike. Kalian pernah belajar gitu yang model strike dengan crossover? Yang ini strike, yang ini crossover, ini untuk fiber optik, ini untuk konsol, kabel konsol. Jadi ini bedanya nih jenis-jenis kabelnya. Tapi kalau kalian misalnya bingung, saya di sini mau pakai kabel apa, Di? Jadi kalian tinggal pilih saja ini. Nanti dia akan terotomatis memilihkan kabel yang paling cocok untuk dihubungkan dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Kalau saya sendiri biasanya langsung dipakai yang lightning. Jadi nanti dia yang pilihkan sendiri paling cocoknya kabel apa begitu. Tapi bisa juga kalian kalau mau pakai ya silakan pakai kabel ini, kabel apa? Kabel strike. Kan biasanya yang pakai kabel strike. Nah, saya contohkan untuk penggunaan kabel strike. Nah, ini. Salah.
Oke, misalnya juga kalian tidak sengaja mau hapus. Oh, misalnya salah. Cara hapusnya ini nah yang pilih ini label. Ada ini kayak bentuk apa nih? Tanda panah, kalian klik baru pilih komputernya. Nah, itu untuk delete. Untuk kembalikan pilih yang paling ujung. Yang select. Oke. Jadi, anggap saja di sini saya kan memiliki 2 jaringan supaya lebih memudahkan saya berikan catatan. Ini subnet 1. Oke, salah. Subnet 1. Di mana subnet 1 ini network address-nya itu berapa tadi network address-nya? 192.168.10. Oke. Kemudian yang di sini untuk subnet 2-nya. Subnet 2. Jadi terlalu ke bawah. Subnet 2. Dimana subnet 2 ini network address-nya itu 192.168.128. 192 168 128 128. Ya, betul sekali. Itu untuk network address-nya subnet 2. Sekarang kita sudah memiliki 2 jaringan, ada subnet 1, subnet 2. Pertama saya akan mengkonfigurasi dulu di komputer-komputer yang di subnet 1. Kayak tadi caranya, pilih desktop, kemudian IP configuration. Setelah itu yang pertama saya selalu isi dulu default gateway-nya. Tadi default gateway-nya itu selalu pakai apa? IP pertama pada host address. Jadi saya selalu menggunakan yang ini, yang pertama ini. Saya gunakan sebagai default gateway. Saya kasih tanda saja default gateway. Jadi default gateway untuk subnet 1 adalah 192.168.1.1. Itu untuk default gateway-nya. Nanti kalian akan mengerti apa sih fungsi default gateway. Nanti akan saya berikan ini selanjutnya. Kemudian IP address, karena kan yang satu ini sudah digunakan sebagai default gateway. Jadi komputernya seenaknya kita kasih nomor berapa? Nomor 2. Jadi alamat komputer ini nomor 2. Subnet masknya berapa? 255, 255, 255. 128. 128. Satu. Betul sekali. 128. Yang di sini tuh dari subnet mask yang ini. Oke. Jadi jadi untuk komputer 1 telah kita konfigurasi supaya memudahkan. Saya tulis di sininya default gateway. Default gateway. Nah, jadi ini default gateway-nya. Saya tuliskan juga sama subnet masknya supaya lebih memudahkan lagi. Kita lihat subnet masknya kan 255, 255, 255, 128. Oke. Tadi komputer yang ini kita sudah berikan IP, di mana IP-nya itu 192.168.1.2. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi lagi PC yang ini. Caranya bagaimana? Kayak tadi desktop, IP configuration, baru default gateway-nya berapa? Default gateway-nya harus sama. Itu 11. Kemudian IP address untuk komputernya berapa? Kan satunya sudah dipakai sebagai default gateway. Yang nomor 2 sudah dipakai sama PC 0. Jadi sekarang kita pakai yang nomor 3-nya. Subnet masknya berapa? Subnet masknya yang terakhirnya 128. Oke. Jadi untuk komputer 2 telah kita lakukan konfigurasi. Kita tuliskan dulu IP-nya di bawahnya 813. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi lagi komputer ketiga. Desktop, IP configuration, default gateway-nya dulu saya isikan. Kemudian sebaiknya saya kasih nomor berapa? Kan sini nomor 2, nomor 3. Oke, sekarang nomor 4. Subnet masknya di sini 128. Jadi pada jaringan ini kita sudah melakukan konfigurasi pada jaringan subnet 1.
Jadi seharusnya pada jaringan ini sudah dapat dilakukan. Kita cek dulu apakah sudah saling terhubung. Caranya tadi bagaimana caranya cek? Kalian pilih tanda pesan yang ini, kalian klik pengirimnya, dan kalian klik penerimanya. Hasilnya apa? Successful. Oke, saya ulang lagi yang lain. Yang ini, yang benar. Saya kirim dari PC 2 ke PC 1. Oke, successful. Artinya pada jaringan subnet 1, semua komputernya sudah saling terhubung. Oh ya, saya lupa ajarkan. Salah satu cara mengeceknya lagi adalah dengan cara ngeping. Kan tadi dengan cara kirim data. Saya lupa cara mengajarkan ping. Anggap saja saya menggunakan PC 1. Saya ingin melihat apakah saya terkoneksi dengan PC 0 dan PC 2. Selain cara yang tadi, kita juga bisa pakai cara ini. Pertama, kalian masuk desktop, kalian pilih command prompt. Oke, sekarang kan saya menggunakan PC 1, saya ingin melihat apakah saya terhubung dengan PC 2. Caranya bagaimana? Caranya ngeping. Jadi ping, kemudian kalian ping IP address-nya, yaitu 192.168.1.4. Oke, kita enter. Ternyata dia mereply. Kalau mereply artinya apa? Artinya sudah terkoneksi atau terdapat balasan dari IP ini, dari IP-nya komputer ini. Makanya sudah saling terkoneksi. Sekarang saya mau ini lagi, saya ngeping lagi di PC 0. Jadi ping IP address-nya kan 192.168.1.2. Oke, di reply. Artinya sudah terkoneksi. Coba saya ngeping lagi ke subnet 2. Ping yang anggap saja saya ngeping ininya. 192.168.1.129. Oke. Ternyata pada saat saya melakukan ping, coba kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya adalah request timeout. Jadi kalau request timeout artinya ini tidak terjawab, artinya tidak terkoneksi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini artinya dia belum terkoneksi. Oke. Jadi itu cara kedua selain mengirimkan data dengan cara ngeping. Sekarang di PC ketiga, saya kasih lagi desktop, IP configuration, default gateway-nya berapa? Saya selalu mengambil yang pertama di sini. Jadi ini sebagai default gateway pada subnet kedua, yaitu 192.168.1.129. Ini sebagai default gateway. Kemudian subnet masknya berapa? Subnet masknya 128, terakhirnya 255. Mulai dari atas dulu. IP address-nya berapa? Karena yang 129 sudah dipakai, saya gunakan 130. Subnet masknya berapa? Subnet masknya terakhirnya 128. Oke. Artinya PC pertama sudah dikonfigurasi. Coba saya ini dulu. Default gateway. Ya, tadi berapa ini? Subnet masknya. Subnet masknya itu 255.255.255.128. Jadi tadi kan ini sudah kita konfigurasi. Jadi di sini 192.168.1.130. Oke. Sekarang saya konfigurasi lagi yang PC keempat. Jadi desktop, IP configuration. Di sini default gateway-nya harus sama 129. Kemudian di sini kan 30 sudah digunakan, jadi di sini 131. Subnet masknya 128. Oke. Saya kasih lagi 192.168.1.131. Lanjut lagi. Di sini 132 kita kasihnya. Oke, saya config dulu.
Jadi desktop, IP configuration. IP configuration jadi default gateway-nya itu 129.168.1.129. Yang kita pakai IP address-nya adalah 132. Subnet mask-nya berapa? Subnet mask-nya 128. Oke. Jadi semua pada komputer ini sudah saling terkoneksi. Coba kita coba dulu dengan mengirimkan data. Nah, dari sini ke sini sukses. Saya coba lagi dari PC 5. Dari PC 5 ke PC 4. Oke, successful. Artinya di komputer ini sudah saling terkoneksi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengkoneksikan antara subnet 1 dengan subnet 2? Caranya adalah dengan menggunakan router. Jadi pilih network address, pilih router. Di sini kalian pilih router, pilih yang paling pertama. Di sini. Oke. Kemudian saya kasih tanda ini saja. Kemudian, kan untuk kita menghubungkan ke subnet 1 dan subnet 2. Oke, saya kasih kabelnya. Saya bentuk kabel di sini. Lalu kabel juga ke sini. Nah, ini kalian lihat. Jadi untuk penghubung antara subnet 1 dan subnet 2, kita menggunakan router. Untuk agar dapat saling terkoneksi, kita harus pertama apa? Mengkonfigurasikan routernya. Caranya bagaimana? Oke, kalian klik routernya. Kalian pilih config. Lalu di sini di bagian mana tadi? Di bagian interface-nya di sini ada gigabit 000 dan gigabit 001. Pertama caranya adalah saya pilih dulu yang gigabit 000. Oke. Kemudian setelah kita mau mengisi yang gigabit 00 ini sama gigabit 001 ini. Coba yang pertama setelah kalian klik ini, coba kalian on-kan portnya. Kalian lihat kan sini kabelnya awalnya warna merah. Coba kalian on-kan. Setelah di-on-kan, ternyata yang berubah warna hijau adalah subnet 1 yang kabel menuju subnet 1. Jadi kita ketahui bahwa gigabit Ethernet 00 ini adalah mengarah ke subnet 1. Oke, saya kasih ini dulu. Jadi gigabit 000 ini ke subnet 1. Oke, jadi sisanya adalah gigabit yang 001 pastinya ke subnet 2. Oke, saya buka lagi. Jadi kan sini ada yang gigabit 000, di sini ada 001. Karena tadi kita lihat yang 00 ini ternyata ke subnet 1, pastinya 001 ini mengarah ke subnet 2. Karena sebenarnya router ini hanya memiliki 2 port. Makanya yang portnya 1 ke subnet 1, satunya ke subnet 2. Oke, lanjut lagi. Sekarang kan yang 000 ini kan mengarah ke subnet 1. Setelah kita on-kan, kita harus mengisi IP configuration sama subnet mask-nya. Yang dipertanyakan, IP configuration mana yang diisi? Yang diisi adalah IP dari default gateway pada subnet 1. Yaitu di mana default gateway pada subnet 1 adalah 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.128. Kalian ambil dari subnet mask-nya gini. Jadi kalian ambil dari sininya. Oke, sekarang yang ke gigabit Ethernet 001-nya. Di mana IP address yang ininya itu kita on-kan dulu. Oke. Jadi kalian bisa lihat yang hijau adalah yang menuju ke subnet 2. Sampai kita lihat sampai dia berubah warna hijau.
Kemudian kita isi IP configuration, bagian IP address dan subnet masknya. Seperti tadi subnet 1 yang diisi apa? IP address default gateway-nya. Kemudian subnet masknya berapa? Subnet masknya kita ambil yang dari sini, jadi 255.255.128. Kemudian setelah kalian ini isi interface-nya yang ini, kalian pilih routing dan pilih yang RIP. Di mana RIP-nya ini adalah network dari network awal sebelum di subnetting. Network awalnya berapa? Yang ini kan? 192.168.10. Jadi kita isikan di sini. Kita add, kemudian kalian add. Oke. Jadi sudah masuk. Jadi network address-nya yang diambil adalah yang awal sebelum dilakukan subnetting. Oke. Jadi sekarang routernya sudah kita saya tambahkan dulu di sini supaya lebih ini. Di sini saya tambahkan RIP. Di mana RIP itu adalah network awalnya, IP awalnya yang ini. Jadi sekarang ini sudah terkoneksi dari subnet 1 ke subnet 2. Coba kita uji coba. Seperti biasa kita kirimkan pesan dari PC 1, anggap saja dari PC 1 ke subnet 2 PC 4. Coba lihat statusnya apa? File, Bu. File. Oke, kalau misalnya kalian mendapatkan file, coba kalian ulang lagi. Jadi saya ulang lagi, PC 1 lagi ke PC 4. Nah, sudah successful. Jadi kalau kalian melakukan percobaan dan masih fail, coba kalian uji ulang-ulang terus sampai dapat successful. Sekarang saya coba lagi dari yang PC 5 ke PC 2. PC 5 ke PC 2. Pasti failed. Nah, failed. Biasanya awalnya memang fail. Coba saya ulang lagi. Dari 5 ke 2. Nah, sudah successful. Oke, jadi secara tidak langsung ini sudah terkoneksi. Coba kita pakai cara kedua dengan cara ngeping. Sekarang saya pakai PC 2. Tadi caranya bagaimana? Kita masuk ke command prompt. Kemudian saya ingin ngeping semua komputer di subnet 2. Pertama PC 1 dulu. Ping 192.168.1130. Oke, ada request timeout. Coba kita ulang lagi supaya sampai oke. Sekarang sudah berhasil semua. 100% semua terreplay. Artinya dari PC 2 ke PC 3 itu sudah terkoneksi. Sekarang saya ngeping lagi ke komputer PC 5 di mana 132. Oke. Jadi didapatkanlah di sini bahwa sudah dapat terkoneksi dari PC 2 ke PC 5. Oke, jadi sekarang jaringan antara subnet 1 ke subnet 2 sudah saling terkoneksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk materi subnettingnya. Sebelum saya lanjutkan untuk memberikan tugas modul praktikumnya.